Kalau untuk reproduksi secara umum terdiri dari gangguan. Oke. Reproduksi secara umum ada dari dua kata, satu re, yang kedua produksi. Re itu ya proses berulang, produksi yang menghasilkan. Jadi suatu proses kehidupan manusia menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup kita. Jadi si Angel jawab salah satunya ya karena memang berkaitan sama organ reproduksi ya, organ intim seperti itu. Jadi ini proses yang alami yang memang terjadi dalam salah satu fase kehidupan kita. Nah, kemudian tadi sesuai judul pubertas atau remaja yang biasanya terjadi secara fase hidup kita dari usia masih bayi, kemudian jadi anak-anak, ada fase remaja, kemudian akhirnya dewasa. Jadi secara WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia membagi bahwa untuk masa remaja itu biasanya usia 10 sampai 19 tahun. Mungkin kalau BKKBN atau organisasi berkaitan dengan mengurus secara kekeluargaan bahwa itu adalah 10 sampai 22 tahun. Jadi di sini tadi adik-adik usianya mungkin di kisaran 10 sampai 12 ya, di usia kelas 5 sama kelas 6. Jadi ada di fase pra remaja atau istilah untuk pubertas. Jadi pada kondisi fase-fase ini akan ada beranjak perubahan dari istilahnya masih anak-anak berubah menjadi remaja. Selanjutnya mengalami fase pubertas, akhirnya menjadi dewasa pada usia sekitar 17 sampai 18 tahun ke atas. Nah, ya tadi fase remaja itu fase peralihan dari anak-anak dulu masih kecil, bayi, jadi anak kecil, belum sekolah, kemudian sekolah, masuk SD, akhirnya kuliah, sekolah, SMP, SMA, akhirnya menjadi dewasa. Jadi fase-fase pada remaja ini ada beberapa perubahan yang terjadi, faktor utamanya karena hormonal. Jadi secara kedokteran ada istilahnya hormon estrogen dan progesteron pada perempuan atau wanita. Nah, di sini ada fase pubertas atau fase perubahan yang pada saat remaja yang terjadi pada usia 11 atau 12 tahun, di mana pada saat itu akan terjadi perubahan. Dan pada saat ini biasanya sih fase-fase ini mulai lebih cepat terjadi, kadang-kadang ada yang usia 9 tahun atau 10 tahun sudah mengalami fase pubertas. Sedangkan pada laki-laki biasanya di usia 13 sampai 14 tahun. Oke, apa aja tuh ciri-cirinya? Nah, ini mungkin beberapa tadi seperti Bu Sini bilang ada mungkin beberapa yang sudah mengalaminya. Ciri-ciri primer artinya ciri-ciri yang pertama kali atau akan terjadi pada perempuan, yaitu adalah fase yang terjadi adalah fase menstruasi pertama yang secara istilah kita disebut menarche. Jadi fase-fase ini terjadi pada awal-awal pra remaja tadi. Kemudian ada ciri-ciri yang kedua atau sekunder. Nah, di sini ada perubahan fisik yang biasanya terjadi di mana bagian dada akan bertambah besar, kemudian rongga pinggul akan bertambah besar, diikuti bertumbuhnya bulu-bulu halus di daerah sekitar ketiak atau sekitar alat kelamin. Nah, tapi pada masing-masing orang hal-hal ini bisa berbeda-beda karena seperti kita tahu tiap manusia itu kan ada yang berbeda. Kedua, perubahan secara psikologis. Pada fase-fase ini, akibat dari perubahan hormonal tadi, kemudian ada fase-fase menstruasi, di mana pada menstruasi bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, biasanya ada perubahan dari emosi, jadi lebih sensitif. Kalau mungkin lebih dinasihati dulu atau ibu orang tua lebih gampang tersinggung atau marah. Kemudian bisa stres, atau misalnya kadang-kadang lebih gampang takut pada satu hal. Tapi dengan perubahan itu juga kadang-kadang jadinya lebih ingin mandiri, mengerjakan sesuatu sendiri, kemudian lebih berusaha untuk mencari tahu sehingga sering mencoba-coba untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, tadi menstruasi atau fase-fase yang primer istilahnya yang bakal terjadi.
Suaranya masih kurang jelas. Oke. Ya, nih pada menstruasi itu adalah suatu proses keluarnya darah dari dinding rahim melalui alat kelamin atau reproduksi. Yang proses ini yang terjadi ya memang akibat dari perubahan hormonal yang memang mulai muncul ketika kita masuk ke masa pubertas. Menstruasi ini hal yang alami, memang akan terjadi pada semua perempuan yang sehat. Biasanya tadi pada usia 11 sampai 15 tahun untuk menstruasi pertamanya. Kemudian normalnya siklus menstruasi itu berapa hari? Siklus itu adalah suatu fase yang berulang ya. Jadi untuk menstruasi ini akan terjadi kisaran di antara 21 sampai 35 hari sekali. Jadi kalau di rata-rata pada umumnya untuk remaja atau perempuan yang banyak dewasa, itu siklus menstruasi di kisaran sekitar 28 sampai 31 hari atau 1 bulan. Makanya istilahnya kan dibilangnya datang bulan. Kemudian untuk lamanya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 hari. Mungkin ada yang angkat tangan nih ya. Ini ada yang mengangkat tangan, Adik Sulastri ya? Mau bertanya sama dokter? Enggak, Bu, salah pencet. Oh, baik. Oke, kita lanjut ya, Dok. Oke, berarti nanti untuk sesi tanya jawab atau ada yang mau cerita, mungkin bisa di terakhir nanti ya. Oke, apa yang penting nih untuk menjaga kesehatan? Nah, tadi yang seperti dijelaskan, mungkin tadi seperti Bu Tini bilang, harus paham nih kondisi di bagian dalam seperti apa. So, memang saya tadi tidak menyiapkan untuk gambar organ reproduksi secara khusus, cuman mungkin di sini kita bisa lihat. Jadi ini adalah bagian dari organ reproduksi perempuan. Jadi secara umum lokasinya memang di daerah sekitar kemaluan atau daerah sekitar alat kelamin. Bagian luar yang memang tampak istilahnya dari luar, yang istilahnya secara medis disebut vagina. Mungkin kalau di gambar ini tidak terlalu tampak. Kemudian kalau misalnya di bagian dalam itu terdiri dari secara umum ada 3 bagian. Satu bagian leher rahim, kemudian bagian rahimnya sendiri, dan indung telur yang diikuti oleh istilah medisnya namanya tuba atau saluran indung telur. Jadi secara umum seorang perempuan mempunyai 2 indung telur, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ada saluran indung telur, 1 rahim, yang kemudian dilanjutin oleh leher rahim, dan di bagian luar adalah vagina. Nah, kemudian berkaitan dengan menstruasi sendiri, proses menstruasi itu adalah suatu peluruhan atau misalnya lepasnya dinding rahim bagian dalam, di mana akibat dari suatu proses hormonal sehingga dinding rahim ini lepas sehingga menimbulkan suatu perdarahan. Perdarahan ini akan menumpuk dan kemudian akhirnya keluar melalui saluran reproduksi atau alat kelamin. Nah, jumlahnya kadang-kadang bisa cukup banyak, tapi pada umumnya sih memang pada anak usia pubertas ini halnya masih belum, kadang-kadang masih berubah, kadang-kadang sebentar sedikit, sebentar banyak, seperti itu. Jadi hal itu memang kadang-kadang masih normal. Oke, nah akibatnya apa tadi? Ada bagian yang luruh, ada bagian yang lepas, sehingga pembuluh darah ini lebih gampang terjadinya infeksi. Nah, kalau misalnya ada kuman yang masuk dari bagian bawah, dari bagian alat kelamin, kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan, dia akan masuk ke bagian rahim di bagian dalam sehingga terjadinya infeksi. Jadi penting untuk menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Ya, biasanya kan dengan menggunakan pembalut yang bersih. Mungkin pada zaman dahulu yang digunakan bukan pembalut seperti yang sekarang, jadi menggunakan kain yang istilahnya dibersihkan, kemudian dicuci, dipakai ulang. Tapi kalau yang sekarang kan sudah menggunakan pembalut yang sekali pakai. Jadi kalau
untuk menjaga kesehatan, sebaiknya dilakukan untuk rutin mengganti pembalut ketika lagi menstruasi, terutama apalagi kalau misalnya memang di hari kedua atau hari ketiga yang di mana mensnya memang istilahnya lebih banyak, bisa sampai 4 sampai 6 kali. Nah, kapan kita gantinya? Satu, misalnya kalau ketika habis pipis, sebaiknya diganti. Kedua, misalnya kalau memang pembalutnya penuh. Jadi ya ingat harus menggunakan selalu pembalut yang bersih dan teratur menggantinya. Kemudian ada beberapa bahan yang seharusnya kita hindari untuk menghindari terjadinya proses infeksi di bagian alat kelamin. Dalam artian misalnya kadang-kadang ada digunakan cairan pembersih yang pada umumnya sebenarnya itu kurang baik untuk kesehatan dari alat reproduksi. Kenapa? Karena kalau misalnya cairan itu bisa mengganggu pH di sini. Mungkin ada yang bisa belum tahu bahwa pH itu adalah keasaman, derajat keasaman istilahnya. Jadi secara umum di daerah sekitar alat kelamin wanita posisinya memang lebih asam, sehingga kalau misalnya menggunakan cairan-cairan khusus atau kadang istilahnya ada pewangi, istilahnya bisa mempengaruhi pH tersebut. pH yang harusnya asam, yang memang fungsinya untuk menghindari terjadinya kuman yang masuk, karena asam itu kan bisa membunuh bakteri atau kuman yang tidak baik. Nah, kalau menggunakan cairan-cairan itu pH-nya bisa naik menjadi basah istilahnya. Itu bisa mempengaruhi sehingga kuman-kuman yang jadi kalau misalnya memang di bagian kelamin, terutama bagian tubuh yang lain, beberapa juga memang terdapat bakteri yang baik, yang istilahnya untuk melawan kalau misalnya ada kuman jahat atau kuman yang kurang baik yang masuk. Tapi akibat menggunakan cairan ini, kuman baik yang harusnya melawan itu ikut mati ketika dibersihkan, sehingga kuman-kuman yang atau jamur di sini bisa mempengaruhi timbulnya sakit pada alat reproduksi. Oke, selanjutnya ya untuk menjaga kebersihan juga selalu menggunakan pakaian dalam ataupun celana dalam yang satu dapat menyerap keringat untuk mencegah terjadinya lembab. Kedua, kalau bisa dilakukan untuk ganti sehari minimal 2 kali, atau kalau misalnya memang istilahnya lagi aktivitas yang menimbulkan keringat, misalnya lagi olahraga atau misalnya lagi mungkin habis berenang, ya itu juga harus diganti karena kalau misalnya lembab akan memicu timbulnya bakteri. Yang ketiga, gunakan handuk yang bersih dan kering, tidak basah ataupun lembab atau berbau. Nah, mungkin ada beberapa yang misalnya habis mandi, handuknya tinggal ditaruh aja, nggak dijemur atau nggak digantung. Itu bisa menimbulkan lembab di handuk sehingga timbul bakteri di sana. Itu harus kita hindari. Jadi nanti kalau misalnya habis ini, kalau misalnya ada yang masih habis mandi handuknya langsung ditaruh di kursi atau ditaruh di tempat tidur, nah itu harus digantung ya. Oke, kemudian yang berikutnya nih untuk perempuan, ketika buang air kecil, satu ya jelas gunakan air bersih. Mungkin ada beberapa tempat umum kalau misalnya toiletnya kurang bersih, airnya juga nggak bersih, itu juga bisa menimbulkan terjadinya infeksi. Mungkin sebaiknya kita menggunakan air yang mengalir, jadi air yang dari keran. Mungkin kalau misalnya bisa juga, misalnya menggunakan mungkin bekas botol aqua untuk mengisi air yang di situ, ya airnya yang di dalam botol itu yang kita gunakan untuk membasuh. Dan yang paling penting nih cara membasuhnya. Jadi pada perempuan, jadi kan di sekitar alat kelamin itu selain saluran kencing juga ada saluran pencernaan, di mana yang saluran pencernaan kan akan mengeluarkan sisa kotoran kita. Jadi untuk arah membersihkannya adalah dari arah depan atau dari bagian depan ke arah belakang. Tujuannya kalau misalnya sisa dari yang kita bersihkan tidak masuk ke dalam bagian dari alat kelamin. Jadi kalau misalnya kita dari arah belakang, oke, akan ada kotoran, misalnya bakteri yang dari sisa kotoran kita dari anus ikut kedorong ke depan, akan terkena ke bagian saluran reproduksi sehingga terjadi infeksi. Kemudian kalau memang ada rasa-rasa gatal atau perih, ya sampaikan kepada orang tua, mama atau ibu untuk mungkin apakah perlu diperiksa lebih lanjut.
Oke, ya jadi kita harapkan habis ini kita bisa saling menjaga untuk kebersihan sehingga terjadi organ reproduksinya bisa tetap sehat sehingga nantinya ketika dewasa tetap jadi seorang dewasa yang sehat. Sehingga kalau ketika berkeluarga bisa menjadikan keluarga yang sehat dan berkualitas. Oke, ini juga harus diperhatikan mungkin pada kondisi sekarang bahwa istilahnya untuk bagian-bagian yang intim atau bagian yang hanya diri kita sendiri yang boleh melihat atau boleh menyentuh, itu harus kita perhatiin tidak boleh disentuh oleh orang lain, tidak boleh dilihat oleh orang lain, apalagi orangnya tidak dikenal, hanya oleh kita sendiri. Nah, ada 4 bagian nih di gambar ini yang harus adik-adik jaga. 1 di bagian mulut, 2 di bagian dada, 3 tadi di bagian tolak kelamin, yang keempat di bagian pantat. Jadi kalau misalnya ada orang lain dalam artian ya maupun yang kenal atau tidak dikenal, megang atau misalnya melihat, itu kalau sebisa mungkin kita tidak bilang tidak untuk orang tersebut. Jadi yang boleh itu ya hanya orang tua, terutama ibu ketika misalnya lagi memandikan atau membersihkan mungkin waktu masih kecil, atau misalnya lagi periksa ke dokter ditemani oleh orang tua. Jadi kalau misalnya memang ada seperti itu ya harus bisa teriak untuk bilang tidak, dan kalau perlu ya lari. Dan dilaporkan kepada orang tua, atau misalnya kalau di sekolah ya dilaporkan kepada bapak ibu guru. Karena kan bapak dan ibu guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Oke, slide tentang narkoba bisa dilihat ya. Bisa, dokter. Oke, terima kasih Pak. Ya udah, ini mengenai narkoba, memang tadi seharusnya sih yang lebih tepat untuk menjelaskan ini memang dari BNN atau Badan Narkotik Nasional ya istilahnya, badan yang memang menangani soal narkoba. Tapi di sini kita akan sedikit memberikan informasi apa sih narkoba itu, apa sih bahayanya kalau sampai kita mencoba narkoba, nah, itu sedikit kita paparkan di sini. Jadi narkoba itu sebenarnya suatu singkatan dari 3 bahan utama dalam artian nar itu narkotik, kemudian kuahnya dari psikotropika, bahannya dan bahan aktif atau istilah yang sering dipakai itu nafza, narkotik, psikotropika dan zat aktif lainnya. Nah di sini masing-masing mempunyai efek yang bisa timbul berbeda-beda, tapi pada umumnya akan menimbulkan kecanduan. Narkotik ini adalah suatu zat atau obat. Nah, kenapa obat? Karena memang narkotik kadang-kadang kita gunakan di medis, tapi dengan istilahnya pemakaian tertentu yang kita bataskan. Jadi ada memang narkoba atau zat ini memang ada yang bersifat alamiah. Alami itu memang dari alam, ada dari tumbuh-tumbuhan. Mungkin kalau misalnya memang pernah dengar ada tanaman ganja, yang memang dari tumbuh-tumbuhan itu diambil. Jadi memang sintetis atau semi sintetis dibuat di pabrik. Nah, zat-zat ini bisa menimbulkan satu efek penurunan kesadaran yang orang habis minum kok jadi gampang ngantuk, jadi susah dibangunin, atau halusinasi atau istilahnya halu ya. Jadi halusinasi itu memikirkan atau membayangkan atau melihat sesuatu yang tidak ada. Jadi misalnya lagi sendiri tapi kok melihat kayak ada banyak orang di sekitarnya, atau juga bisa mempengaruhi daya rangsang yang bisa menyebabkan kecanduan. Kemudian ada psikotropika. Dari kata-kata psikotropika ini adalah dari psikis atau kejiwaannya. Jadi bisa mempengaruhi fungsi otak, di mana terjadi tadi halusinasi, ilusi. Ilusi ini istilahnya adalah melihat sesuatu hal, tapi yang dilihat adalah hal yang berbeda. Contohnya misalnya melihat aqua, tapi yang dilihat ternyata barang yang lain, itu namanya ilusi. Jadi kalau halusinasi barang yang nggak ada, tapi ngerasa melihat sesuatu. Kalau ilusi melihat satu barang, tapi ternyata yang dianggap oleh tubuhnya itu barang yang lain. Jadi kan jadi membingungkan. Kemudian ada juga mempengaruhi gangguan atau berpikir.
ketika belajar, mempengaruhi perasaan sehingga bisa berubah-ubah, sebentar-sebentar sedih, tapi tiba-tiba bisa bahagia yang terlalu berlebihan. Nah, semuanya juga menimbulkan kecanduan. Kemudian satu lagi adalah bahan adiktif atau bahan psikoaktif yang dapat di luar narkotik tadi, di luar psikotropika, tapi bisa menyebabkan kecanduan. Ada beberapa hal nih, misalnya bahan inhalasia. Inhalasia itu bisa dihirup atau karena dia gampang menguap sehingga gampang dihirup oleh hidung kita. Ada beberapa yang misalnya mungkin pernah dengar atau misalnya pernah baca berita orang kena mabuk karena lem aibon atau akibat mencium tinar. Tinar ini cairan yang biasanya digunakan untuk mengecerkan cat atau spiritus, digunakan biasanya untuk bahan bakar ya. Dan ada juga bensin. Kadang-kadang beberapa ketika kita lagi di pom bensin atau ketika lagi diisi bensin kok mencium bau sesuatu yang cukup keras. Nah, itu juga efek istilahnya inhalasia yang bisa terjadi. Nah, kita misalnya kalau ke kondisi kayak itu kadang-kadang kan mengeluh nih, pusing, nah yang lebih berat bisa sampai diare, atau misalnya ada gangguan yang lain di daerah sekitar mulut atau hidung hingga perih. Biasanya bisa menimbulkan jadi tidak tenang, dan lebih lanjutnya kalau memang ini sering-sering terjadi bisa menimbulkan kerusakan otak. Ada juga bahan adiktif yang berikutnya, alkohol. Nah, mungkin ini adik-adik di sini harusnya sih belum tidak minum ya, karena alkohol ini tidak disarankan untuk, karena bisa menimbulkan kecanduan satu, kedua mempunyai efek yang buruk, mempengaruhi otak, depresan ini menekan, jadi ya tadi seperti jadi gampang ngantuk, posisi tidur terus, diam, tidak aktif istilahnya. Bisa menimbulkan mabuk dan jalan sempoyongan. Nah, bahaya kan kalau misalnya lagi jalan terus tiba-tiba jatuh, atau misalnya lagi mungkin kalau pada orang dewasa mengendarai motor sempoyongan jatuh kecelakaan, itu juga bisa menimbulkan cedera yang lebih parah. Yang sering juga bisa menimbulkan kerusakan hati. Biasanya terjadi bagian hatinya atau istilah medis kan liver jadi mengeras atau sirosis istilahnya. Berikutnya bisa menimbulkan kanker, dan pada ibu hamil bisa menimbulkan cacatan pada bayi. Yang ketiga, bahan adiktif yang paling sering ini juga tembakau, atau biasanya adanya di rokok. Ini bahan yang sebenarnya paling banyak menimbulkan ketagihan di dunia. Ya, biasanya memang terjadi kalau misalnya sudah 3-20 batang rokok ini yang dihisap sehingga bisa menimbulkan kecanduan. Nah, di rokok ini kan cukup banyak bahan-bahan yang sebenarnya tidak baik untuk paru-paru kita. Memang ada istilahnya namanya nikotin, bahan yang ada di tembakau menimbulkan kecanduan. Ada bahan tar namanya yang biasanya digunakan untuk pencampuran aspal jalan tuh yang warna hitam yang keras itu. Dan juga bagian asbes yang mungkin dulu digunakan untuk atap rumah. Nah, semua bahan itu sebenarnya ada kandungannya di dalam rokok. Nah, bayangkan kalau misalnya itu dihirup terus mengendap jadi paru-paru, bisa menimbulkan ya kerusakan paru, bahkan hingga kanker paru. Ada beberapa yang bisa menumpuk di pembuluh darah, menimbulkan penyempitan, sehingga terjadi penyakit jantung, bahkan tekanan darah tinggi. Nah, bahayanya apa tadi? Yang paling pertama menimbulkan kecanduan. Kalau pertama kali pakai mungkin dia merasa yang awalnya merasa sedih, sehingga ketika misalnya mengkonsumsi narkoba dia jadi hilang sedihnya, tapi akibatnya ketika efek obatnya habis dia akan berulang, dan makin lama dia akan makin kecanduan. Dalam artian biasanya mungkin minum satu, dia harus bisa berikutnya ketika dia sedih lagi dia minum lagi, berikutnya dia akan tergantung sama obat itu. Nah, berikutnya bisa menimbulkan sakit. Sakit ini dalam artian sakit bisa ke tubuhnya, ngerasa nyeri, badannya terasa tidak enak, atau bisa menimbulkan kerusakan di dalam sel sarafnya, sel otaknya. Itu bisa mempengaruhi kemampuan kita berpikir. Ketiga, menurunkan prestasi. Prestasi ini ada kalau kita di sekolah, prestasinya jadi menurun, jadi malas belajar,
mengerjakan tugas, seperti itu jadi menurun. Gangguan psikologis, tadi psikologis itu ya emosi ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang ketawa bahagia, itu bisa menimbulkan hal-hal gangguan psikologis. Ya, berikutnya bisa menimbulkan kehilangan akal sehat atau cara berpikir yang logis. Misalnya untuk hitung-hitungannya jadi hitung-hitungan matematika jadi yang seharusnya bisa, yang seharusnya sederhana jadi tidak bisa, jadi mengganggu ke akal sehatnya. Kemudian yang berikutnya bisa menimbulkan kehilangan teman karena teman-teman menjauhi. Yang orang dewasa bisa menimbulkan kehilangan pekerjaan akibat dijauhi. Dan yang terakhir ya bisa menimbulkan kehilangan nyawa. Mungkin ini ciri-ciri apa nih kalau misalnya ada orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat nih. Satu tadi prestasi di sekolah, ya, jadi malas, nggak mau belajar, akibatnya prestasinya turun mendadak. Dan misalnya pola tidurnya berubah, akibatnya malam jadi bergadang, tapi pagi hari sudah dibangunin, waktu sekolah malah jadi ngantuk kan terus. Ya, tapi nggak semua yang ngantuk di sekolah itu menggunakan narkoba ya. Oke, yang ketiga ya bisa mempengaruhi selera makan, akibatnya biasanya menimbulkan dia jadi pasiennya orangnya jadi malas makan, sehingga biasanya akan jadi makin lama makin kurus. Yang keempat, akan menghindari bertemunya orang karena takut ketahuan dan mengurung diri karena takut ketahuan misalnya sama keluarga. Berikutnya bersikap kasar, jadi gampang emosi, gampang sensitif, sehingga ketika misalnya ada sesuatu lebih gampang marah-marah. Dia akan berteman pada sekelompok orang tertentu. Gimana cara menghindari dan tidak terjadi penyalahgunaan narkoba? Satu ya kita harus dekat dengan keluarga, apalagi dengan kondisi seperti sekarang kan memang kalau misalnya untuk sekolah dan lain-lain juga di dalam rumah ya, jadi lebih gampang nih cerita sama keluarga kalau misalnya ada masalah. Kemudian jangan pergaulan bebas, artinya orang yang tidak kenal kita juga istilahnya ikut ke orang itu, atau misalnya diberikan sesuatu dalam artian ya obat-obatan yang kita nggak tahu itu apa, itu juga bisa menimbulkan kecanduan nantinya. Kemudian ya pendekatan agama berfokus pada hal-hal positif. Maksudnya apa? Misalnya kalau misalnya ada yang suka olahraga, ya, jadi fokus ke olahraga. Ada yang suka musik, bisa fokus ke musik seperti itu. Ya tetap juga fokus untuk belajar. Berikutnya ya harus makan makanan sehat. Ya, mungkin kalau istilahnya adalah 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Jadi kalau misalnya makan ya harus bergizi, kemudian diimbangi oleh olahraga. Berikutnya bisa mengembangkan bakat tadi, misalnya jadi belajar musiknya lebih baik seperti itu, dan tadi untuk menolak tawaran-tawaran dari orang yang tidak dikenal yang mencurigakan. Oke, mungkin itu sedikit materinya. Izin juga untuk mungkin putar video. Ini kalau misalnya dimungkinkan 7 menit, ada tadi saya dapat video dari Kemenkes mengenai narkoba. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran
dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin temen dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu.
dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita.